Minasan konnichiwa. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mata kuliah statistika dengan tema tendensi sentral yang berhubungan dengan mean, median, serta modus. Perkenalkan, nama saya Ayu Maulida Mulyasari dengan NIM 23102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tendensi sentral. Tendensi sentral adalah ukuran kecenderungan memusat yang digunakan untuk mengetahui skor mana yang menjadi pusat distribusi dan letak suatu skor di antara skor lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi nilai data. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi nilai-nilai data yang paling sering muncul atau nilai yang paling representatif dari seluruh data. Tendensi sentral diperlukan dalam statistik deskriptif untuk menunjukkan kecenderungan memusatnya skor dalam suatu distribusi, sehingga bisa digunakan untuk merangkum dan mendeskripsikan suatu kelompok variabel. Tendensi sentral terdiri dari modus, median, dan mean. Selanjutnya adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tinggi pada sebuah data. Modus dapat diartikan sebagai data terbanyak yang keluar pada data-data yang telah dikumpulkan. Modus di dalam data bisa terdapat satu modus atau unimodus, yaitu jika terdapat satu modus atau satu data yang mempunyai frekuensi paling banyak keluar dari data yang telah dikumpulkan. Kemudian terdapat dua modus atau bimodus, yaitu jika terdapat dua data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Selanjutnya, lebih dari dua modus atau multimodus, atau sama sekali tidak memiliki modus. Modus dibedakan menjadi modus dari data tunggal dan modus dari data berkelompok. Perkenalkan, nama saya Firdania Nuraziza dengan NIM 23171. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari modus. Yang pertama ada modus dari data tunggal. Modus data tunggal sendiri adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Untuk menghitung modus dari data tunggal, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama ada urutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, hitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Yang ketiga, identifikasi nilai dengan frekuensi tertinggi, yaitu adalah modus. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai modus data tunggal, mari kita bahas contoh dari data tunggal. Terdapat susunan data 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Jadi, modus dari soal berikut adalah 4 dan 5, karena keduanya muncul 2 kali. Modus dapat bersifat multimodal jika ada beberapa nilai dengan frekuensi tertinggi yang sama. Berikutnya dari modus ada modus dari data berkelompok. Modus dari data berkelompok adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data, ditentukan oleh kelas interval dengan frekuensi tertinggi. Untuk menghitungnya, gunakan rumus berikut. Berikut adalah keterangan dari rumus. Yang pertama ada MO atau modus, yang kedua ada B, batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, yang terakhir ada P atau panjang kelas interval. Dari rumus modus data berkelompok adalah MO sama dengan B tambah B1 per B1 tambah B2 dikali P. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai modus data tunggal, mari kita bahas contoh data berkelompok. Berikut adalah contoh soal dari data berkelompok. Mari kita bahas dari soal berikut. MO sama dengan B tambah B1 per B1 tambah B2 dikali P. Untuk menentukan nilai B, kita perlu mencari frekuensi yang paling tinggi atau yang paling banyak.
Dari soal berikut, frekuensi yang paling banyak adalah 12 dari 21 sampai 30. Maka dari itu, nilai dari B 20,5. Kita ambil di antara angka 20 sampai 21. Selanjutnya ditambah dengan B1 per B1 tambah B2. Untuk menentukan B1 sendiri, kita perlu mengurangi dari batas bawah kelas. Dari soal berikut, 12 dikurangi dari 5, hasilnya 7. Jadi 7 per 7 ditambah B2, yaitu 12 dikurangi bawahnya, atau 6, yang sama dengan 7 tambah 6. Dikali 10, 10 dari panjang kelas interval. Selanjutnya, 20,5 ditambah 1 per 7 tambah 6, jadinya 13 dikali 10. Hasilnya 20,5 ditambah 5,38 jadi 25,88. Perkenalkan, nama saya Adelia Mirai Felicia dengan NIM 23012. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai median. Median merupakan nilai tengah yang membatasi antara 50% frekuensi distribusi bagian atas dan bawah dari suatu kelompok data yang telah diurutkan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil ataupun sebaliknya. Median ini biasa ditulis, disingkat, atau disimbolkan dengan ME atau MD. Nah, untuk mengetahui nilai tengah atau median dari data yang telah terkumpul harus disusun secara urut mulai dari data terbesar hingga terkecil ataupun sebaliknya. Cara mencari median dibedakan antara data tunggal ataupun data berkelompok. Yang pertama ada median data tunggal. Median untuk data tunggal dapat dicari dengan pedoman. Yang pertama, jika jumlah data ganjil, mediannya adalah data yang berada paling tengah. Yang kedua, jika jumlah data genap, mediannya adalah hasil bagi jumlah 2 data yang berada di tengah. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas contoh dari median data tunggal yang memiliki data ganjil. Yang pertama yakni rumus data tunggal, yakni median sama dengan jumlah data atau biasa disebut XN ditambah 1 lalu dibagi 2. Langkah pertama, data diurutkan dari terkecil hingga terbesar lalu dimasukkan ke dalam rumus. Nah, dari soal terlihat bahwa median dari data 9, 3, 6, 2, dan 1. Jika diurutkan, maka urut dari angka 1, 2, 3, 6, dan 9. Untuk mengerjakannya, mari kita masukkan urutan data ke dalam rumus data ganjil. Yang pertama yaitu median sama dengan jumlah data, yakni 1, 2, 3, 6, 9 ada berjumlah 5 data, ditambah 1 dan dibagi 2. Maka jumlah data, yakni 6 dibagi 2 adalah 3. Dari data yang telah diurutkan, dapat dilihat bahwa jumlah data ketiga adalah 3. Yang kedua, ada contoh data genap. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah median sama dengan jumlah data dibagi 2, ditambah jumlah data dibagi 2, ditambah 1, lalu dibagi 2. Nah, bisa kita lihat contohnya yakni soal median dari data 9, 3, 6, 2, 1, dan 5. Untuk menjawabnya, kita perlu mengurutkan terlebih dahulu dari angka terkecil hingga terbesar. Maka, ditemukan bahwa dari terkecil ada 1, 2, 3, 5, 6, dan 9. Dapat dilihat bahwa data tersebut memiliki 6 angka. Setelah diurutkan, mari kita masukkan data tersebut ke dalam rumus yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, median sama dengan X3 ditambah X4 per 2. Dapat kita lihat data ketiga adalah 3 dan data keempat adalah 5. Sehingga
3 ditambah 5 dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi, median dari soal data 9, 3, 6, 2, 1, 5 adalah 4. Untuk median bentuk kedua, ada median dengan data kelompok. Nah, median data kelompok ini adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang dikelompokkan dalam interval, atau biasa kita kenal dengan tabel ya. Untuk rumusnya sendiri ada MD sama dengan B ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi F dikali P. Untuk keterangannya sendiri, MD adalah median, B adalah batas bawah kelas interval yang menjadi kelas median, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, N adalah jumlah frekuensi, F adalah frekuensi kelas median, P adalah panjang kelas interval. Untuk mengetahui lebih dalam dari pengaplikasian rumus tersebut, maka kita lihat contoh soal di sampingnya. Ada tabel dari kelas interval paling kecil ada 15 sampai kelas 49. Nah, bagaimana cara mencari median dari data tabel tersebut? Ialah menggunakan rumus yang telah saya sampaikan, yakni B ditambah N per 2 min FK dibagi F dikali P. Untuk mencari B-nya sendiri, maka kita lihat modus dari frekuensi interval yang paling banyak terdapat pada kelas interval 30 sampai 34. Nah, batas bawahnya berarti nilai yang paling kecil yaitu 30 dikurangi 0,5, maka di batas bawah terdapat 29,5. Lalu ditambah N per 2 dikurangi FK. Baik, jadi N per 2 atau jumlah data dari frekuensi interval paling bawah dapat kita lihat ya, bahwa ada 64, lalu dibagi 2 dikurangi 22 ini diambil dari kelas interval 25 sampai 29. Frekuensi kumulatifnya yaitu 22 ya. Lalu hasil dari pengurangan tadi dibagi 15 yaitu frekuensi interval dari kelas interval yang memiliki modus terbanyak. Lalu dikali dengan 5 atau panjang kelas interval. Bisa kita lihat dari kelas interval paling pertama, 15 sampai 19, maka terdapat 5 panjang kelas interval di dalam satu kelas interval. Sehingga median sama dengan 29,5 ditambah 10 per 15 dikali 5. Jika 15 dibagi 5 adalah 3, maka mediannya adalah 29,5 ditambah 10 per 3 sama dengan 29,5 ditambah 3,34. Lalu mediannya dapat kita temukan bahwa terdapat 32,84 dari data di atas. Perkenalkan, nama saya Lara Sinta Rama Hapsari dengan NIM 23002. Pada slide ini saya akan menjelaskan pengertian tentang MEAN. MEAN adalah istilah statistik yang merujuk pada nilai rata-rata dari sekumpulan data. Untuk menghitung MEAN, semua angka dalam data tersebut harus dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan jumlah angka dalam data tersebut. MEAN didapatkan dengan menjumlahkan data semua individu pada sebuah kelompok, kemudian membaginya sesuai jumlah individu dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan MEAN aritmatika atau yang biasa disebut dengan rata-rata. MEAN aritmatika atau rata-rata adalah jumlah nilai sebuah data dengan banyaknya pengamatan terhadap data berikut. MEAN memiliki rumus sebagai berikut. M sama dengan sigma X per N. Yang memiliki keterangan, M sama dengan MEAN, sigma X sama dengan jumlah keseluruhan data, N adalah banyaknya data. Berikutnya ada contoh soal dari MEAN aritmatika atau rata-rata.
Contoh soal, diketahui skor di dalam kelas yang berisi 10 murid sebagai berikut, yang memiliki skor 8, 10, 5, 6, 7, 5, 8, 5, 6, 9. Berapa mean dari data di atas? Jawabannya adalah menjumlahkan semua skor yang ada. 8 tambah 10, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 5, tambah 8, tambah 5, tambah 6, tambah 9, dibagi 10. Hasilnya sama dengan 69 dibagi 10. Memiliki hasil akhir 6,9. Dengan demikian, mean dari data tersebut adalah 6,9. Perkenalkan, nama saya Fidolul Ilmaknun, NIM 23048. Saya di sini akan menjelaskan mean aritmatika terbobot dan mean geometrik. Nah, slide selanjutnya ada mean aritmatika terbobot. Mean aritmatika terbobot adalah metode untuk menghitung rata-rata yang memperhitungkan bobot atau frekuensi dari setiap nilai dalam dataset. Di samping ada rumus mean aritmatika terbobot. Mean aritmatika terbobot sama dengan simbol penjumlahan dalam kurung nilai bobot ke I dikali bobot data ke I per simbol penjumlahan bobot data ke I. Slide selanjutnya ada contoh mean aritmatika terbobot. Di sini ada contoh perhitungan mean aritmatika terbobot. Misalkan kita memiliki data nilai ujian dan bobotnya sebagai berikut. Nilai atau X terdiri dari 80, 90, 70, dan 85. Bobot atau W ada 2, 3, 1, dan 4. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah cara menghitung mean aritmatika terbobot. Yang pertama ada hitung hasil kali antara nilai dan bobot. Seperti 80 dikali 2 sama dengan 160, 90 dikali 3 sama dengan 270, 70 dikali 1 sama dengan 70, 85 dikali 4 sama dengan 340. Langkah kedua yaitu jumlahkan hasil kali. 160 ditambah 270 ditambah 70 ditambah 340 sama dengan 840. Langkah ketiga ada jumlahkan bobot. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, langkah terakhir ada hitung mean aritmatika. Hitung mean aritmatika sama dengan 840 per 10 sama dengan 84. Nah, mean aritmatika terbobot ini sangat berguna ketika beberapa nilai memiliki kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya ada mean geometrik. Mean geometrik adalah jenis rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok dan kemudian diakarkan dengan jumlah data tersebut. Mean geometrik ini sering digunakan dalam konteks di mana pertumbuhan atau perubahan proporsional lebih relevan daripada penjumlahan sederhana. Di samping ada rumus mean geometrik. Nah, rumus mean geometrik sama dengan akar pangkat N dari nilai ke I dikali nilai ke I dan nilai-nilai ke I selanjutnya. Slide selanjutnya ada contoh mean geometrik. Contoh perhitungan mean geometrik, misalkan kita ingin menghitung mean geometrik dari 5 nilai berikut, 4, 36, 45, 50, dan 75. Nah, langkah-langkah perhitungan dari mean geometrik, langkah yang pertama adalah hitung hasil kali dari semua nilai. 4 dikali 36 dikali 45 dikali 50 dikali 75 sama dengan 32.400.000. Langkah yang kedua, hitung jumlah data N sama dengan 5. Yang ketiga, hitung mean geometrik. Mean geometrik sama dengan akar pangkat 5 dari 32.400.000 sama dengan 14,78. Jadi mean geometriknya itu 1478. Perkenalkan, nama saya Khairin Lisa Putri dengan NIM 23169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mean harmonik.
Mean harmonik adalah rata-rata yang digunakan untuk data yang berkaitan dengan laju perubahan seperti kecepatan. Berikut adalah rumusnya. Rata-rata harmonik dilambangkan dengan H. Rumusnya rata-rata harmonik adalah jika data yang kita punya nilainya X1, X2, X3 sampai dengan Xn, datanya ada sebanyak N, maka rata-rata harmoniknya sama dengan N. Banyak data dibagi dengan hasil penjumlahan 1 dibagi dengan Xi, yaitu nilai datanya. Berikut contoh soal data tunggal. Jika nilai data yang kita punya 3, 4, 6, 10, 12, maka data tadi yang kita punya 6, maka N-nya 6 dibagi dengan nilai-nilai datanya dibuat menjadi 1/nya. 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/10 dan ditambah 1/12. Untuk menyamakan penyebut menjadi 60, maka yang pertama 1/3 dikali 20 sama dengan 20/60, 1/4 dikali 15 sama dengan 15/60, 1/6 dikali 10 sama dengan 10/60, lalu 1/10 dikali 6 sama dengan 6/60, lalu 1/12 dikali 5 sama dengan 5/60. Jadi, sigma N dan I sama dengan 1, 1/Xi sama dengan 20 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 5/60 sama dengan 66/60. Lalu harmoni sama dengan 6/66/60 sama dengan 6 dikali 60/66 sama dengan 360/66. Lalu disederhanakan menjadi 60/11 atau bisa disebut 5,45. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara mean, modus, dan median. Hubungan antara ketiga ukuran pemutusan ini dapat dijelaskan melalui bentuk distribusi data, distribusi simetris. Dalam distribusi yang simetris seperti distribusi normal, mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama. Distribusi menceng kanan, pada distribusi yang menceng ke kanan, positif. Distribusi menceng kanan. Pada distribusi yang menceng ke kanan, mean akan lebih besar daripada median dan median akan lebih besar daripada modus. Lalu distribusi menceng kiri. Pada distribusi yang menceng ke kiri akan lebih kecil daripada median dan median akan lebih kecil daripada modus. Untuk contoh praktisnya, yang pertama kurva simetris. Data yang dimiliki adalah 50, 35, 70, 90, 70, 40, 40, 40, 65, 45, 70, dan 80. Lalu modusnya 40 dan 70 karena masing-masing muncul 3 kali. Lalu meannya 56 dihitung dengan cara menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyaknya data. Lalu mediannya 65 dihitung dengan cara mengurutkan data dan menemukan nilai tengah. Lalu contoh yang kedua yaitu kurva miring ke kiri. Datanya 3, 2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 6. Modusnya adalah 2 dan 6 karena masing-masing muncul 2 kali. Lalu mediannya adalah 5,5 karena dihitung dengan cara mengurutkan data dan menemukan nilai tengah. Lalu mean lebih besar daripada median karena ada nilai ekstrim yang sangat kecil. Lalu contoh ketiga yaitu kurva miring ke kanan. Datanya adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Modusnya adalah 20 karena muncul 1 kali. Lalu mediannya adalah 25, dihitung dengan cara mengurutkan data dan menemukan nilai tengah. Lalu mean lebih besar daripada median karena ada nilai ekstrim yang sangat besar.
Demikian hubungan antara modus, mean, dan median dapat dipahami melalui jenis distribusi data yang dihadapi. Kesimpulan dari penjelasan kami kali ini yaitu tendensi sentral disebut juga dengan ukuran kecenderungan memusat yang mencakup modus, median, dan mean. Modus dapat diartikan sebagai data yang paling banyak muncul. Modus dibedakan menjadi modus dari data tunggal dan modus dari data berkelompok. Median atau nilai tengah dapat diketahui dengan mengurutkan data mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sedangkan mean diperoleh dengan menjumlahkan semua data individu ke dalam kelompok. Mean dibedakan menjadi mean aritmatika atau rata-rata, mean aritmatika terbobot, mean geometrik, dan mean harmonik. Selain itu, untuk mengetahui letak suatu data dapat menggunakan perhitungan kuartil, desil, dan persentil. これで終わります。ありがとうございました。